Cik, cik, cik. Selamat malam Planet Hollywood Bali. Gue seneng banget bisa datang ke Bali ya. Enak banget di Bali ternyata. Baru persis kemarin gue nyampe di Bali. Dan benar kata teman gue tadi, gue nyari langsung nyampe Bali, langsung nyari tempat prostitusinya, ya kan? Gue bukan penikmat, gue cuma pengamat ya. Jadi gue pengen mengamati aja, pengen membandingkan gitu ya. Pertama gue nanya tempat prostitusi mana nih yang enak di Bali kan. Pertama gue diarahin sama tour guide gitu, gue diarahin ke Bung Tomo. Gue berharap, wah cewek Bali men, cewek Bali kan, oh enak banget. Ternyata yang gue ketemu di situ ibu-ibu jelek, hitam, di bedak tebal jadi biru mukanya. Saking tebalnya bedaknya, kalau ngomong bedaknya jatuh jatuh. Halo, apa kabar? Gua nggak ngerti kalau mereka lagi makan ya, lagi makan somai gitu, makan somai, bedaknya jatuh di piring kan. Itu somai terakhir bisa berubah jadi kue mochi ya. Akhirnya gue pikir, nggak cocok nih sama gue Bung Tomo. Akhirnya gue tanya lagi, di mana ini tempat prostitusi yang enak kan dong? Dia ngajak gue ke Sanur, ya kan? Dia ngajak gue ke Sanur, rumah X, ya kan? Tahu gue sekarang. Gue tapi banyak banget tuh berderet kan, semuanya banyak tuh, tinggal pilihan. Nah ini gue milih yang mana ini? Gue bingung mau milih yang mana gitu kan? Banyak banget pilihannya. Kalau gue jadi yang punya salah satu itu, pasti gue bikin salah satu faktor pembeda. Gue bikin salah satu layanan yang bisa bedain yang satu sama yang lain. Gue bikin fasilitas mandi kucing, ya kan? Mandi kucing pasti pada tahu ya, bapak tahu mungkin bapak? Ada di sini. Ya nggak apa-apa lah, sama-sama tahu lah pokoknya. Mandi kucing ya kan? Itu mandi kucing itu adalah telanjang, kita tiduran, diolesin susu kental manis, terus dijelasin. Aduh, gitu kan? Itu fasilitas enak banget ya. Jadi, tapi gue takutnya lama-lama kalau ada yang satu mandi kucing, lama-lama ikutan semua berderet mandi kucing semua. Mereka harus mengeluarkan satu yang baru lagi gitu. Jadi yang satu mandi kucing pakai susu kental manis, yang satu pakai madu, yang satu pakai Indomie, yang satu pakai capcay, lalu jadi rumah makan. Jadi kasihan gitu ya, kasihan PSK-nya maksud gue ya. Soalnya mereka itu udah rentan terkena penyakit AIDS, kelamin, dia bisa kena diabetes ya, dilatih susu kental manis tiap hari gitu. Bisa lagi kena asam urat ya kalau ditaburin kerupuk emping gitu kan. Jadi akhirnya gue kasihan, Bung Tomo gue tolak, Sanur gue tolak. Akhirnya gue ke Renor dan gue puas di sana. Itu nggak apa-apa lah ya. Gue mau kasih tau, gue Krishna Areva, gue orang Nias, dan orang Nias itu punya kebiasaan jelek. Gue mau kasih tau semua buat yang di Bali. Ada orang Nias di Bali mungkin? Nggak apa-apa, bisa gue katain berarti ya. Orang Nias itu punya kebiasaan jelek. Kalau ngomong diputer-puter, diulang-ulang, itu aja yang mereka ngomongin. Gue kasih contoh waktu pertama kali gue pulang malam zaman SMP, nyokap gue ngomelin gue, terus aja kamu pulang malam biar sakit kamu terus pulang malam terus kamu biar sakit. Gitu-gitu aja gitu. Bokap gue perokok, kena omel juga sama nyokap gue. Terus aja kamu ngerokok biar batuk-batuk terus kamu ngerokok. Rokok terus biar batuk-batuk. Lah, bokap gue kan jawabannya cuma kaget, geleng-geleng, ngerokok lagi. Kaget, ngerokok lagi, geleng-geleng, ngerokok lagi, kaget. Gitu-gitu aja di kehidupan mereka gitu. Apa sebenarnya mau mereka ya? Mau mereka sebenarnya apa? Sebenarnya apa mereka mau? Gak jelas ya. Cuman gak apa-apa ya, kata tante gue ya, kata tante gue itu orangnya, apalagi marga Areva, gue Krishna Areva. Marga Areva itu adalah marga keturunan bangsawan. Wih, saya kan keren, marga keturunan bangsawan. Tapi paling males tuh kalau ketemu orang Medan ya, karena kata orang Medan, orang Nias itu di Medan cuma jadi tukang cuci piring. Cuman untuk tante gue yang di Medan itu bukan kerjaan jadi tukang cuci piring, untung aja. Tapi tukang cuci baju ya. Ya nggak apa-apa lah, biar kerjaan kita orangnya jadi tukang cuci doang. Tapi gue sayang sama nyokap gue ya, nggak apa-apa. Tapi nyokap gue namanya kampungan ya. Saking kampungan, kalau di rumah pakai daster, ke mall pakai daster, ke undangan pun pakai daster, cuman pakai jilbab. Padahal nyokap gue Kristen, kan kampungan. Dia mengikuti mode yang salah gitu ya. Akhirnya mungkin bokap gue enak gitu ngeliatin nyokap gue pakai daster mulu gitu. Ya apa sih? Akhirnya bokap gue beliin nyokap gue lingerie lah, konsensa coy, renda-renda gitu, jaring-jaring. Dikasih sama nyokap gue, nggak dipakai, karena dipikir itu saringan teh ya. Kampungan. Tapi nggak apa-apa kampungan. Yang penting gue sayang sama nyokap gue. Tapi nyokap gue ini orangnya
kebenaran katanya sedikit ya. Jadi karena emang dari Nias, dari kampung, dia kurang begitu bisa bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya gue mau berantem sama nyokap gue, dia cuma bisa balikin omongan gue doang. Mama, yang ini salah. Yang ini salah, yang ini salah apa? Cuma gitu doang. Mama, yang bener tuh ini. Yang bener tuh ini, yang bener tuh ini apa? Cuma gitu doang. Bahasa Indonesia nggak bisa, apalagi bahasa Inggris. Waktu zaman tayangan bulan tuh tengah malam, Chris, kamu jangan ikut-ikutin adegan Max Down itu ya. Apa Max Down? Taunya Smackdown maksudnya. Terus waktu zamannya jejaring sosial, Chris, kamu jangan Chris bikin nama Maxbook. Taunya Facebook ya maksudnya. Nyokap gue taunya bahasa Inggris tuh cuma Max doang gitu depannya. Ya nggak apa-apa lah. Tapi gue sayang sama nyokap gue ya. Tapi nyokap gue ini orangnya gaptek ya. Saking gapteknya nyokap gue kalau mau main komputer, dia megang mouse-nya udah setrum. Dan gue punya iPad dijadiin talenan buat ngiris tombol. Kampungan nyokap gue gitu. Dan gue udah rapat sama bokap gue sebelum ada kerusakan lebih jauh ya. Gue bilang, Pak, ini mama gak boleh gaptek begini, mama gak boleh gaptek begini. Akhirnya gue rapat, akhirnya gue sepakat sama bokap gue beliin nyokap gue BlackBerry. Biar nyokap gue melek teknologi sedikit kan. Gue kasih, Mama, ini BlackBerry. Asik, mama dapat Maxberry, mama dapat Maxberry. Mama, itu BlackBerry. BlackBerry apa? Ya kan? Nyokap gue senang banget gitu dapat BlackBerry ya. Tapi kebahagiaan dia itu gak akan lengkap sebelum handphone itu nyala, sebelum handphone itu ditelepon orang gitu. Jadi lagi makan, ditungguin ada telepon apa enggak, lagi tidur ditungguin ada telepon apa enggak, sampai lagi masak ditungguin ada telepon. Kesian gue ngeliatnya. Cuma lebih kasihan lagi kalau nyokap gue harus tahu tuh handphone belum ada SIM cardnya ya. Sebenarnya gue ini lagi nggak niat bercanda ya, karena beberapa hari yang lalu tuh gue baru putus sama cewek gue men. Dan yang lebih parah lagi, gue putus sama cewek gue tuh bukan gara-gara masalah, bukan gara-gara orang ketiga, tapi cuma gara-gara beda keyakinan. Beda keyakinan. Gue yakin kalau gue ini ganteng, tapi cewek gue nggak yakin. Dan cewek gue ini yakin banget kalau gue ini laki-laki. Kalau gue ini belum yakin. Orang tua cewek gue tuh nggak terlalu suka sama gue mungkin gara-gara jenjang ekonomi yang terlalu jauh ya. Jadi cewek gue tuh kaya banget, rumahnya gede banget. Saking gedenya kalau ngomong ada gemanya gitu di rumahnya. Halo. Apa kabar? Lo. Masih ada gemain tadi karena gede banget gitu rumahnya. Nyokapnya itu gak terlalu suka sama gue ya. Dia ngeliatin gue gitu dari atas ke bawah. Terus dia bilang, Tante gak suka sama kamu. Lo masih ada gemain tadi. Rumahnya gede banget gitu. Mantul-mantul doang. Akhirnya dia bilang, Tante gak suka sama kamu. Gue cuma bilang, gak apa-apa. Kalau Tante suka sama saya pacaran sama Tante. Saya juga gak mau sama Tante. Bokapnya marah, kamu jangan kurang ajar, Om juga gak suka sama kamu. Apalagi sama Om. Makanya setelah putus dari situ tuh gue gak terlalu suka gitu sama perayaan cinta-cintaan itu. Apa itu? Apalagi berapa minggu yang lalu tuh Valentine tuh, Valentine tuh tai, ya kan? Perayaan apa itu? Gue bangun tidur, recent update, timeline, Facebook semua rata. Happy Valentine, I love you, emoticon. Ini sebenarnya Valentine perayaan umat apa gitu, semua orang ngerayain gitu ya. Bahkan di Wikipedia, Valentine itu adalah perayaan terbesar kedua setelah Natal. Perayaan terbesar kedua setelah Natal. Ini nyepi Idul Fitri marketingnya gimana sih? Bisa kalah gitu kalian. Gue banyak hubungan sama perempuan jadi mantanku banyak dan kalau gue diputusin, mantan gue itu kalau mutusin gue tuh suka alasannya tuh suka nggak masuk akal, nggak logis gitu. Gue kalau pas diputusin, gue bilang, sayang aku kurang apa? Kamu kurang ganteng. Iya, gue tahu kalau gitu. Tapi selain itu aku kurang apa? Kamu kurang kaya. Iya. Tapi selain itu aku kurang apa? Kamu kurang ke cewek-cewek kan? Kurang ke cewek-cewek, nggak masuk akal. Nggak masuk akal tuh mantan gue si Hermanto. Gue ini baru aja lolos dari jebakan MLM. Teman lama gue nawarin MLM gitu. Dia nawarin MLM obat air liur lebah. Air liur lebah. Gue nggak ngerti konsepnya bagaimana caranya air liur lebah bisa jadi obat gitu. Cara nemuinnya gimana? Lu ngeliat teman lu sendiri aja ngiler masih tentatif gitu kan? Kadang-kadang enggak. Karena lu harus liatin lebah ngiler gitu, tungguin ngiler. Habis ngiler, saya sembuh. Nggak mungkin gitu aneh gitu ya. Akhirnya karena
karena nggak masuk akal gitu, akhirnya gue bilang lah sama temen gue, udahlah, lo karena kita temennya kita jujur-jujuran aja, gue masuk ke MLM, lo mau usah lah ikut MLM, ngapain sih? Ntar diomongin orang. Dia bilang, gampang, kalau dia omongin orang, gue tinggal pura-pura nggak denger aja. Hah? Gue gituin aja. Gimana, lo mau ikut MLM gue nggak? Gue bilang aja. Hah? Akhirnya gue berantem sama dia, gara-gara dia nolak MLM gue ya. Gue nolak MLM dia. Akhirnya nggak lama gue ketemu lagi di mall dan dia udah sukses jadi sales kartu kredit ya. Jadi dia udah pindah kerjaan gitu. Tapi gue lihat ini pintar banget ya, jadi sales kartu kredit pintar banget nawarin barang-barangnya gitu. Dia nawarin kartu kredit itu bukan nawarin diskon ya, bukan nawarin produk-produknya gitu di kartu kredit, tapi dia nawarin debt kolektornya ya. Itu pintar banget gitu, itu bagus banget. Jadi silakan bapak ikut apply kartu kredit kami bapak, diskon mah nggak perlu. Yang penting debt kolektornya baik-baik ya bapak, nggak ada dari timur, semua dari tanah Jawa, jadi ramah-ramah ya bapak ya. Semuanya nggak ada yang mantan preman, semua mantan kiai dan ulama, jadi ramah-ramah, nggak ada kekerasan bapak ya. Paling 1 bulan pertama bapak dinasehatin, 2 bulan pertama bapak didoain, 3 bulan paling mereka doa berjamaah nyumpain bapak mati ya. Jadi bagaimana bapak mau bergabung? Bapaknya cuma bapaknya korban MLM juga ya. Di Bali itu penuh dengan kesucian, kesakralan gitu. Gue suka gitu sama Bali. Bahkan sampai perayaan orang meninggal di Bali itu penuh dengan kekhusyukan. Jadi enak gitu. Kita ngeliatnya juga ikut berkabung gitu ya kalau di Bali. Tapi kalau di Jakarta itu iring-iring orang meninggal itu pakai motor, kebut-kebutan gitu. Ini kayak mau geng motor gitu gue lihatnya. Ini mereka itu kalau di buat informasi aja, kalau di Jakarta itu kibar bendera kuning itu artinya meninggal ya. Jadi mereka tuh pas konvoy orang-orang meninggal itu mereka kibarin bendera kuning, kadang-kadang bendera slang, ini nonton konser lah. Mereka kebut-kebutan gitu, minggir, kita harus minggir gitu. Terus mereka begini kan, itu kan saudaranya, kenapa senang banget gitu gini-gini orang meninggal. Apa jangan-jangan emang bukan saudaranya, itu jangan-jangan itu calo yang orang meninggal, kayak sahabat dasar dibayar gitu buat rame gitu ya. Gue curiga jangan-jangan emang ada banyak calo-calo di Indonesia, banyak calo orang meninggal di Indonesia. Jadi kalau ditanya, bapak lo kerja apa? Oh bapak gue pengacara men. Bapak lo? Oh bapak gue gini orang meninggal men. Itu aneh. Apa mungkin pas di ruang ICU gitu dokter udah bilang, maaf bapak, anak bapak telah meninggal, saya turut prihatin. Nangis udah nangis, buka pintu, calo bendera. Calo pak, ini apa? Masuk berangkat pak. Oh saya ada AC-nya pak. Gitu. Kenapa sih mereka harus buru-buru gini-gini orang meninggal? Kenapa harus buru-buru gitu? Takut surganya tutup. Surga tutup. Gue mati break gitu kan, gue jalan. Terus lu lihat ada malaikat lagi ngepel ngangkatin kursi gitu. Mau kemana mas? Saya mau ke surga. Oh surganya udah tutup mas. Datang lagi 2 hari lagi ya. Lah besok kenapa? Besok cuti bersama mas. Aneh gitu, nggak mungkin. Surga tutup, Circle K aja 24 jam. Jadi nggak masuk akal lah. Oh, selain surga tutup, kenapa mereka buru-buru? Mungkin gara-gara takut busuk mayatnya. Kan ada formalin, ya kan? Oh, mungkin nggak berani pakai formalin, mungkin gara-gara takut beracun. Jangan dimakan itu mayat, bukan tahu, ya kan? Dan yang paling penting adalah ini yang paling penting. Gue Krisna Areva, thank you.